Bagaimana jika saya bilang bahwa roti lapis pagi Anda atau mungkin yogurt favorit Anda sebelum tidur adalah hal yang perlahan, tapi pasti merenggut energi dan masa hidup Anda setelah usia 50? Kedengarannya memancing, ya? Hari ini, kita akan bahas tuntas tentang nutrisi setelah usia 50. Tapi ini bukan tentang diet membosankan dan larangan tanpa akhir, melainkan tentang perubahan pola makan yang nyata, yang benar-benar berhasil, yang akan membantu Anda menjaga kesehatan, kebugaran, dan ketajaman mental hingga tahun-tahun mendatang. Saya akan bagikan 20 aturan kunci yang mungkin akan mengubah total cara pandang Anda terhadap makanan di usia matang. Saya janji, setelah menonton video ini sampai akhir, Anda akan mengerti mengapa sebagian orang di usia 70 terasa lebih bugar daripada mereka yang masih 40-an, dan bagaimana Anda bisa menjadi salah satunya. Mari kita langsung pahami, mengapa apa yang dulu sangat efektif bagi tubuh Anda di usia 30 atau 40-an, tiba-tiba berhenti berfungsi optimal setelah mencapai batas usia 50 tahun. Ini bukan karena sihir, tapi murni fisiologi. Pertama, metabolisme melambat. Tubuh kita mulai membakar kalori dengan kurang efisien. Artinya porsi makanan yang biasa Anda santap bisa dengan mudah berubah menjadi penambahan berat badan. Kedua, terjadi perubahan hormonal baik pada wanita maupun pria yang memengaruhi segalanya, mulai dari suasana hati hingga distribusi lemak tubuh. Ketiga, kita mulai kehilangan massa otot. Proses ini dikenal sebagai sarkopenia, padahal otot adalah konsumen energi utama dalam tubuh kita. Terakhir, seiring bertambahnya usia, penyerapan beberapa nutrisi penting seperti vitamin B12 atau kalsium menjadi menurun. Memahami semua proses ini adalah langkah pertama untuk membangun strategi makan sehat yang baru, strategi yang akan bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Nah, mari kita bahas aturan nomor 1, dan ini mungkin yang paling krusial. Protein adalah sahabat terbaik baru Anda. Banyak orang keliru mengira bahwa protein hanya penting bagi atlet yang sedang membentuk otot di pusat kebugaran. Namun, setelah usia 50 tahun, protein menjadi sangat vital untuk melawan kondisi yang disebut sarkopenia atau hilangnya massa otot. Otot bukan hanya soal kekuatan. Otot adalah mesin metabolisme tubuh Anda, penyokong utama bagi sendi dan kerangka tubuh. Tanpa asupan protein yang cukup, tubuh Anda akan mulai memakan dirinya sendiri, yaitu mengambil cadangan protein dari otot yang sudah ada. Target Anda adalah memastikan adanya sumber protein berkualitas di setiap porsi makanan yang Anda konsumsi. Sumbernya bisa berupa daging tanpa lemak, seperti dada ayam atau kalkun, ikan, telur, produk olahan susu, seperti keju cottage atau yogurt, kacang-kacangan seperti lentil atau chickpeas, dan juga tahu. Lupakan sosis dan daging olahan lainnya sebagai sumber protein utama. Makanan tersebut mengandung terlalu banyak garam dan lemak jahat. Bayangkan protein sebagai perancah atau struktur penopang utama sebuah bangunan. Itulah fungsi protein bagi tubuh Anda di usia matang. Tanpa perancah yang kuat, konstruksi tubuh Anda akan mulai rapuh seiring bertambahnya usia. Mari kita bahas tulang. Aturan nomor 2. Kalsium dan vitamin D adalah pasangan yang tak terpisahkan untuk kesehatan dan kekuatan tulang Anda. Osteoporosis atau pengeroposan tulang adalah epidemi sunyi di kalangan lansia, terutama wanita. Patah tulang pinggul terdengar seperti vonis yang menakutkan, dan pertahanan terbaik melawannya adalah pencegahan. Kalsium adalah bahan baku utama untuk tulang kita, tapi ada satu rahasia penting. Tanpa vitamin D, kalsium hampir tidak bisa diserap tubuh. Ibaratnya, Anda membawa bata ke lokasi konstruksi, tapi lupa membawa semennya. Dari mana kita bisa mendapatkannya? Sumber utama kalsium adalah produk susu dan fermentasi seperti cottage cheese, keju lunak, yogurt alami, kefir, dan juga keju keras. Jika Anda punya intoleransi laktosa, perhatikan wijen, almond, sarden yang dimakan bersama tulangnya, dan sayuran hijau, contohnya bayam. Sementara itu, vitamin D sebagian besar kita dapatkan dari sinar matahari. Namun, bagi banyak orang, kadarnya seringkali tidak memadai karena kurangnya paparan sinar matahari, terutama saat musim tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya Anda diskusikan dengan dokter mengenai konsumsi suplemen. Pasangan kalsium dan vitamin D ini adalah investasi terbaik Anda menuju masa depan yang aktif dan aman. Aturan ketiga, kita berhubungan dengan energi. Intinya sederhana, utamakan karbohidrat kompleks daripada karbohidrat sederhana. Karbohidrat adalah bahan bakar utama bagi tubuh kita. Namun, tidak semua bahan bakar diciptakan sama.
Karbohidrat sederhana seperti roti putih, gula-gula, kue kering, dan nasi putih ibarat ranting kering di api. Mereka cepat sekali menyala, menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis dan suntikan energi yang cepat. Namun, sama cepatnya mereka akan padam, menyisakan rasa lelah dan rasa lapar yang datang kembali. Lonjakan ini adalah roller coaster bagi kadar gula darah Anda. Dan jika dibiarkan, lama-kelamaan bisa menyebabkan resistensi insulin dan bahkan diabetes tipe 2. Di sisi lain, karbohidrat kompleks seperti roti gandum utuh, nasi merah, buckwheat, oatmeal, quinoa, dan sayuran adalah balok kayu besar di dalam tungku api. Mereka terbakar perlahan dan merata, menjamin pasokan energi stabil selama berjam-jam tanpa memicu lonjakan gula darah yang ekstrim. Jenis karbohidrat ini juga sangat kaya akan serat, topik yang akan kita bahas pada poin berikutnya. Cukup dengan melakukan pergantian sederhana ini pada menu makan Anda akan merasakan peningkatan signifikan pada daya tahan tubuh dan fokus Anda sepanjang hari. Sekarang, mari kita luruskan sebuah mitos populer. Sampai saat ini, masih banyak orang yang sangat takut pada lemak, menganggapnya sebagai biang keladi utama penambahan berat badan dan masalah jantung. Padahal aturan nomor 4 mengatakan, lemak sehat sangat penting bagi kesehatan otak dan jantung Anda. Penting untuk dipahami bahwa lemak itu tidak sama. Lemak trans, yang biasa ditemukan dalam margarin, makanan cepat saji, dan kue-kue pabrikan, memang benar-benar musuh kita. Lemak jenis ini wajib dihindari. Sementara lemak jenuh, yang ada dalam daging berlemak dan mentega, sebaiknya kita batasi. Namun, lemak tak jenuh, khususnya asam lemak omega 3 adalah emas yang sesungguhnya bagi tubuh kita setelah usia 50 tahun. Lemak ini berfungsi melawan peradangan, menurunkan kadar kolesterol jahat, menjaga kelenturan pembuluh darah, meningkatkan fungsi otak, dan bahkan memperbaiki suasana hati. Sumber utama Anda adalah ikan berlemak, seperti salmon, makarel, atau sarden, serta alpukat, minyak zaitun ekstra virgin, kacang-kacangan dan biji rami, flaxseed, dan chia. Menambahkan 1 sendok minyak zaitun ke dalam salad atau mengonsumsi segenggam kenari adalah langkah sederhana menuju jantung yang sehat dan pikiran yang tajam. Mari kita lanjutkan ke bagian usus kita. Aturan nomor 5. Serat adalah mesin pencernaan yang tak tergantikan. Seiring bertambahnya usia, fungsi saluran pencernaan, GI, sering melambat, menyebabkan masalah tidak nyaman seperti sembelit dan perut kembung. Serat atau serat makanan yang ditemukan dalam sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan adalah solusinya. Ia bekerja seperti sikat, membersihkan dinding usus, dan bertindak seperti spons, menyerap racun. Tapi bukan itu saja, serat membantu mengontrol kadar gula darah dengan memperlambat penyerapan karbohidrat dan menciptakan rasa kenyang. Ini membantu kita menghindari makan berlebihan dan menjaga berat badan yang sehat. Selain itu, serat adalah makanan bagi bakteri baik di usus kita. Mikrobioma yang sehat adalah kunci utama kekebalan tubuh yang kuat. Usahakan agar setengah dari piring Anda diisi dengan sayuran dan sayuran hijau dengan berbagai warna pelangi. Bayangkan setiap warna adalah rangkaian unik vitamin dan antioksidan. Tujuan Anda adalah makan pelangi setiap hari. Aturan ke-6 ini mungkin terdengar sepele atau sudah jelas, tapi justru ini yang paling sering diabaikan. Pastikan Anda minum cukup air putih, bukan cuma teh atau kopi. Seiring bertambahnya usia, sensitivitas terhadap rasa haus akan menurun. Kita mungkin mengalami dehidrasi tanpa kita sadari. Padahal air adalah fondasi kehidupan. Air terlibat dalam semua proses metabolisme tubuh, mulai dari mengantarkan nutrisi ke sel, membuang racun, melumasi sendi, hingga mengatur suhu tubuh. Dehidrasi kronis dapat menimbulkan gejala seperti sakit kepala, rasa lelah berkepanjangan, sulit konsentrasi, bahkan membuat kulit menjadi kering. Walaupun teh dan kopi mengandung air, keduanya juga bersifat diuretik, yang berarti mempercepat buang air kecil. Jadi, minuman ini tidak bisa dianggap sebagai pengganti air putih sepenuhnya. Jadikan kebiasaan untuk selalu menaruh botol atau gelas air di dekat Anda. Minumlah beberapa tegukan setiap jam, jangan tunggu sampai Anda merasa haus. Angka rekomendasi umum adalah sekitar 30 ml per kilogram berat badan. Namun yang terpenting, perhatikan kondisi tubuh Anda dan warna urin. Idealnya, warnanya harus kuning muda. Air putih sederhana adalah rahasia awet muda yang paling murah dan paling efektif. Mari kita bahas tentang racun putih yang tersembunyi hampir di setiap makanan yang kita konsumsi. Ini adalah aturan nomor 7.
kurangi asupan garam secara drastis. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu ancaman utama bagi kesehatan kita, terutama setelah usia 50 tahun. Kondisi ini meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan gangguan ginjal. Dan pemicu utama tekanan darah tinggi itu adalah kelebihan natrium atau yang kita kenal sebagai garam dapur biasa. Anda mungkin merasa sudah makan sedikit garam karena Anda tidak lagi menambahkannya di meja makan. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar garam, hingga 80%, tersembunyi dalam makanan olahan, seperti roti, keju, makanan kaleng, saus, dan produk daging olahan. Mulailah membaca label nutrisi. Dijamin, Anda akan terkejut. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merekomendasikan asupan garam tidak lebih dari 5 gram per hari. Itu setara dengan 1 sendok teh. Jauhkan tempat garam dari meja makan Anda dan mulailah bereksperimen dengan rempah-rempah untuk memberikan rasa pada makanan Anda. Bawang putih, bawang merah, lada, kunyit, paprika, dan daun basil. Mereka adalah pahlawan baru Anda dalam perjuangan menjaga tekanan darah tetap sehat. Selanjutnya kita bahas musuh nomor 2 yang jauh lebih licik. Aturan nomor 8. Gula adalah musuh tersembunyi Anda yang paling berbahaya. Ini bukan hanya tentang gula yang Anda masukkan ke dalam kopi atau teh. Kita bicara tentang gula tersembunyi yang ditambahkan produsen hampir di mana-mana. Dalam yogurt berperisa, jus kemasan, muesli, saus, hingga produk rendah lemak. Kelebihan gula memicu peradangan kronis di tubuh. Ini adalah akar dari banyak penyakit yang berkaitan dengan usia, mulai dari radang sendi, artritis, hingga penyakit jantung. Gula mempercepat proses penuaan, merusak kolagen dan elastin, yang akhirnya menyebabkan munculnya kerutan. Gula juga berkontribusi pada penambahan berat badan, terutama di area perut, yang merupakan faktor risiko utama untuk diabetes. Mulailah hari ini untuk membaca label komposisi produk dengan sangat teliti. Jika gula atau berbagai jenis sirup berada di awal daftar bahan, segera kembalikan produk itu ke rak. Daripada mengonsumsi makanan manis, pilih buah-buahan dan beri-berian, berries. Mereka mengandung gula alami yang dipadukan dengan serat yang sehat. Percayalah, dengan menghindari kelebihan gula, Anda akan merasakan peningkatan energi dan rasa ringan yang luar biasa. Mari kita bahas vitamin penting lainnya. Aturan nomor 9. Pastikan kadar vitamin B12 Anda terpantau. Vitamin ini memainkan peran kunci dalam fungsi sistem saraf, pembentukan sel darah merah, dan produksi DNA. Kekurangannya dapat menyebabkan anemia, kelelahan, sensasi kesemutan di anggota tubuh, masalah memori, bahkan depresi. Masalahnya adalah seiring bertambahnya usia, produksi yang disebut faktor intrinsik Castle dalam lambung akan menurun. Faktor intrinsik ini adalah protein khusus yang sangat penting agar tubuh bisa menyerap vitamin B12 dari makanan. Jadi, meskipun Anda mengonsumsi makanan yang kaya vitamin ini, penyerapan ke dalam tubuh bisa saja terhambat. Sumber utamanya adalah produk hewani, daging, hati, ikan, telur, dan produk olahan susu. Jika Anda seorang vegetarian atau mulai merasakan gejala-gejala yang disebutkan tadi, segera lakukan tes darah dan konsultasikan dengan dokter mengenai perlunya asupan suplemen. Ini adalah contoh di mana pencegahan jauh lebih mudah dan murah daripada pengobatan. Aturan ke-10, penuhi diri Anda dengan antioksidan, perisai pribadi yang melindungi Anda dari penuaan. Tubuh kita terus-menerus diserang oleh radikal bebas, molekul tidak stabil yang merusak sel dan mempercepat proses penuaan. Radikal bebas ini terbentuk akibat stres, polusi lingkungan, dan paparan sinar ultraviolet. Antioksidan adalah zat yang berfungsi untuk menangkal dan menetralkan para agresor ini. Di mana kita bisa menemukannya? Ada di sayuran, buah-buahan, dan beri yang berwarna cerah. Ingatlah aturan sederhana ini. Semakin pekat dan gelap warna suatu makanan, semakin tinggi kandungan antioksidannya. Blueberry, blackberry, raspberry, anggur gelap, beet, paprika merah, bayam, dan brokoli. Merekalah pahlawan super Anda. Selain itu, teh hijau, coklat hitam dengan kandungan kakao tinggi, dan beberapa rempah-rempah seperti kunyit juga merupakan sumber antioksidan yang kuat. Dengan memasukkan makanan ini ke dalam asupan harian Anda membantu tubuh melawan stres oksidatif di tingkat sel. Ini akan menjaga kulit tetap awet muda, pembuluh darah tetap sehat, dan melindungi Anda dari berbagai penyakit kronis. Pastikan piring Anda secerah palet seorang seniman. Aturan ke-11 ini tidak hanya membahas apa yang Anda makan, tapi juga seberapa banyak.
Ukuran porsi kini menjadi sangat penting. Seperti yang sering kami sampaikan, metabolisme cenderung melambat seiring bertambahnya usia. Ini berarti tubuh Anda sebenarnya membutuhkan lebih sedikit kalori untuk menjaga fungsinya. Jika Anda masih mempertahankan porsi makan seperti saat usia 30-an, kenaikan berat badan hampir tidak terhindarkan. Tapi tentu saja, ini tidak berarti Anda harus kelaparan. Cukup gunakan beberapa trik kecil. Misalnya, coba ganti piring makan Anda yang biasa dengan piring berdiameter lebih kecil. Secara psikologis, piring kecil yang terisi penuh akan dipersepsikan sebagai porsi yang memadai. Makanlah secara perlahan sambil mengunyah makanan dengan benar. Perlu diingat, sinyal kenyang baru akan sampai ke otak sekitar 20 menit setelah Anda mulai makan. Jika Anda makan terlalu cepat, Anda berisiko mengonsumsi jauh lebih banyak makanan daripada yang sebenarnya dibutuhkan tubuh Anda. Dengarkan sinyal dari tubuh Anda. Makanlah saat Anda benar-benar lapar, dan berhentilah ketika Anda sudah merasa cukup kenyang, bukan saat Anda sudah terlalu kekenyangan, atau bahkan merasa sesak napas. Aturan sederhana ini akan sangat membantu Anda mengontrol berat badan dengan mudah tanpa perlu menjalani diet yang terlalu ketat. Aturan nomor 12. Jangan pernah melewatkan sarapan. Di pagi hari, setelah jeda istirahat semalaman, metabolisme tubuh Anda berada dalam kondisi paling lambat. Sarapan yang tepat adalah kunci kontak bagi tubuh Anda. Ini akan memicu proses metabolisme dan memberikan Anda energi yang cukup untuk separuh hari pertama. Orang yang suka melewatkan sarapan cenderung makan berlebihan saat makan siang dan malam. Mereka juga rentan memilih makanan kurang sehat akibat rasa lapar yang amat sangat. Sarapan yang ideal haruslah mengandung ketiga makronutrien, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat kompleks. Contohnya, oatmeal yang dimasak dengan air atau susu, lalu ditambahkan buah beri dan kacang-kacangan. Atau Anda bisa membuat telur dadar, omelet dengan sayuran dan selembar roti gandum. Atau keju cottage yang dicampur dengan sayuran hijau dan sesendok biji rami, flaxseed. Atau kande. Sarapan semacam ini akan memastikan Anda berenergi, mempertahankan rasa kenyang lebih lama, serta membantu Anda menghindari kebiasaan ngemil yang tidak sehat. Sarapan bukan hanya sekadar asupan makanan. Sarapan adalah investasi strategis untuk menjaga produktivitas dan memastikan kesehatan yang optimal sepanjang hari. Jika sarapan adalah ibarat kita menyalakan mesin, maka makan malam adalah proses penghentian mesin itu secara perlahan. Aturan yang ke-13, makan malam ringan adalah kunci untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan kesehatan prima. Di malam hari, tubuh kita harus beristirahat dan memulihkan diri, bukannya bekerja keras mencerna makanan berat. Makan malam yang terlalu kenyang dan berminyak, apalagi persis sebelum tidur, bisa memicu sakit maag, gangguan tidur, dan penambahan berat badan. Ini terjadi karena kalori yang tidak terpakai pasti akan lebih mudah tersimpan menjadi lemak. Usahakan Anda makan malam 3-4 jam sebelum waktu tidur. Pilihan ideal untuk makan malam adalah kombinasi antara protein yang mudah dicerna dan sayuran. Misalnya ikan panggang dengan salad, dada ayam kukus dengan brokoli, atau semur sayur dengan kacang lentil. Saat makan malam, hindari mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak, terutama karbohidrat sederhana serta makanan yang digoreng dan berlemak tinggi. Makan malam ringan tidak hanya meningkatkan kualitas tidur Anda, tetapi juga membantu Anda bangun di pagi hari dalam keadaan segar tanpa rasa begah di perut. Ingat pepatah lama, sarapan makan sendiri, makan siang berbagi dengan teman, dan makan malam berikan pada musuhmu. Ada banyak hikmah dalam pepatah ini. Aturan ke-14 ini mungkin sedikit mengecewakan bagi sebagian orang, tapi ini sangat penting jika Anda ingin hidup lebih lama. Jauhkanlah daging olahan dari menu Anda. Yang termasuk kategori ini adalah sosis, bacon, ham, dan berbagai produk daging olahan pabrikan lainnya. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, IARC, telah secara resmi mengklasifikasikan daging olahan sebagai karsinogen kelompok 1. Artinya, zat pemicu kanker ini setara dengan asbes dan tembakau. Konsumsi produk-produk ini secara rutin dapat meningkatkan risiko kanker kolorektal atau kanker usus besar secara signifikan. Selain itu, daging olahan mengandung kadar garam, pengawet, penguat rasa, dan lemak jenuh yang sangat tinggi, yang jelas berdampak buruk bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Bukan berarti satu potong roti lapis sosis akan langsung membahayakan Anda. Namun, jika produk-produk ini menjadi bagian permanen dari pola makan Anda sehari-hari, risikonya akan meningkat berkali-kali lipat.
Gantikanlah daging olahan dengan daging alami, seperti ayam rebus, kalkun panggang, atau daging panggang rumahan. Ini jauh lebih lezat dan tentunya jauh lebih sehat. Mari kita bahas lagi soal usus kita, karena kesehatan usus itu adalah fondasi utama bagi seluruh tubuh kita. Aturan ke-15, temukan kekuatan dari makanan fermentasi. Makanan ini adalah produk yang diolah melalui proses fermentasi dengan bantuan bakteri baik, atau yang kita kenal sebagai probiotik. Para penolong kecil ini akan mengisi usus kita, menyingkirkan mikroorganisme jahat, membantu melancarkan pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, imunitas, dan bahkan memperbaiki suasana hati. Tidak heran usus sering disebut sebagai otak kedua. Makanan fermentasi yang paling sering kita temui dan mudah didapatkan adalah kubis fermentasi. Pastikan prosesnya alami tanpa cuka, yogurt alami tanpa gula, kefir, serta yang mungkin kurang familiar seperti kimchi atau kombucha, teh jamur, PAM. Dengan memasukkan makanan-makanan ini ke dalam menu harian Anda, setidaknya beberapa kali seminggu, Anda memberikan kontribusi besar bagi kesehatan mikrobioma usus Anda. Poin utamanya, pastikan Anda memilih produk dengan kultur hidup, probiotik aktif, dan tanpa tambahan gula, sebab gula justru bisa menghilangkan semua manfaat baiknya. Ini adalah cara yang mudah dan lezat untuk mendukung kesehatan tubuh Anda dari dalam. Kita sudah sering membahas tentang pentingnya mengurangi asupan garam. Namun, bagaimana caranya agar makanan tetap lezat tanpa garam? Aturan ke-16 menawarkan solusi. Cobalah ganti garam dengan bumbu dan rempah-rempah alami. Alam telah menganugerahi kita beragam penguat rasa alami yang luar biasa. Selain membuat masakan lebih wangi, rempah-rempah ini juga memiliki khasiat pengobatan yang kuat. Misalnya, kunyit mengandung kurkumin, zat antiinflamasi yang sangat kuat. Jahe dan bawang putih dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melawan bakteri. Kayu manis membantu mengatur kadar gula dalam darah. Sementara itu, oregano, basil, dan rosemary kaya akan antioksidan. Jangan takut untuk bereksperimen. Tambahkan rempah kering ke dalam sup dan rebusan. Gunakan herba segar pada salad, dan taburkan campuran lada dan paprika aromatik pada daging atau ikan. Anda akan terkejut betapa kaya dan kompleksnya rasa masakan harian Anda tanpa setitik pun garam berlebih. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk menjaga tekanan darah Anda, tetapi juga akan mengubah proses memasak menjadi sebuah kegiatan kreatif yang sesungguhnya. Poin ke-17 ini membahas minuman untuk orang dewasa. Batasi konsumsi alkohol. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin kesulitan memproses alkohol. Hati menjadi lebih rentan, dan efek samping setelah minum pun terasa jauh lebih berat. Alkohol mengandung kalori kosong yang berkontribusi pada penambahan berat badan. Selain itu, alkohol menyebabkan dehidrasi, merusak kualitas tidur, meningkatkan tekanan darah, dan berisiko berinteraksi negatif dengan obat-obatan yang biasa dikonsumsi orang di usia matang. Ini bukan berarti Anda harus menerapkan larangan total. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 1 gelas anggur merah kering berkualitas baik diminum beberapa kali seminggu, bahkan bisa bermanfaat bagi kesehatan jantung berkat kandungan antioksidannya. Namun, kata kuncinya di sini adalah moderasi atau secukupnya. Ingat, ini tentang 1 gelas, bukan 1 botol penuh. Minuman keras dan koktail manis sebaiknya dikurangi seminimal mungkin, atau dihilangkan sama sekali. Ingatlah, tidak ada dosis alkohol yang benar-benar aman, dan semakin sedikit Anda minum, semakin baik dampaknya bagi kesehatan jangka panjang Anda. Aturan ke-18 membahas mineral yang dikenal sebagai mineral ketenangan. Pastikan Anda mendapatkan asupan magnesium yang cukup. Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh kita. Mineral ini penting untuk fungsi otot dan sistem saraf yang normal, menjaga irama jantung tetap stabil, serta mengatur kadar gula darah dan tekanan darah. Kekurangan magnesium dapat ditandai dengan kram otot, insomnia, mudah marah, kecemasan, dan rasa lelah. Seiring bertambahnya usia, penyerapan magnesium dapat menurun. Selain itu, stres dan konsumsi obat-obatan tertentu juga bisa menguras cadangan magnesium dalam tubuh. Di mana kita bisa menemukannya? Sumber magnesium yang sangat baik meliputi kacang-kacangan, terutama almond dan mete, biji labu dan biji bunga matahari, polong-polongan, produk biji-bijian utuh, alpukat, pisang, dan coklat hitam. Dengan memasukkan makanan ini ke dalam pola makan Anda membantu sistem saraf Anda mengatasi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan mendukung kesehatan jantung.
Mengonsumsi segenggam kacang sebagai camilan adalah cara yang mudah dan efektif untuk mengisi kembali cadangan mineral penting ini. Aturan ke-19 ini membahas psikologi makan, yaitu utamakan fleksibilitas, bukan larangan yang kaku atau ketat. Pola diet yang terlalu kaku dan menganut prinsip semua atau tidak sama sekali, all or nothing, pada akhirnya hanya akan memicu kegagalan total dan perasaan bersalah. Pola makan sehat setelah usia 50 tahun bukan lagi sekadar maraton jangka pendek, melainkan gaya hidup baru yang harus Anda jalani bertahun-tahun ke depan. Oleh karena itu, pola makan ini harus terasa nyaman. Terapkan aturan 80/20. Biarkan 80% dari asupan harian Anda terdiri dari makanan utuh yang bernutrisi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sisanya yang 20%, sisakan untuk kenikmatan kecil, sepotong kue ulang tahun favorit Anda, semangkuk es krim di hari yang panas, atau segelas anggur bersama teman. Ketika Anda memiliki kebebasan ini, mempertahankan kebiasaan sehat akan terasa jauh lebih mudah. Jangan mencela atau menyalahkan diri sendiri jika ada penyimpangan sesekali. Cukup kembali ke pola makan sehat Anda pada hari berikutnya. Ingatlah, yang terpenting adalah tren secara keseluruhan, bukan kasus tunggal. Memiliki hubungan yang sehat dengan makanan juga merupakan bagian penting dari kesehatan itu sendiri. Dan yang terakhir, poin ke-20, sekaligus penutup, yang paling penting dari semuanya. Konsultasi dengan dokter adalah hal yang wajib. Semua informasi dalam video ini bersifat umum dan hanya sebagai rekomendasi. Namun, setiap tubuh itu unik. Anda mungkin memiliki penyakit kronis, alergi, atau kekurangan vitamin dan mineral tertentu. Sebelum Anda mengubah pola makan secara drastis atau mulai mengonsumsi suplemen apapun, pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter pribadi atau ahli gizi yang berkualifikasi. Lakukan tes darah dasar untuk memahami nutrisi apa saja yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda. Anda mungkin membutuhkan penyesuaian diet secara individual, misalnya meningkatkan asupan zat besi jika Anda mengalami anemia atau membatasi makanan tertentu jika Anda memiliki masalah ginjal. Pendekatan profesional akan membantu Anda menyusun rencana makan yang sangat cocok untuk Anda dan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan Anda. Kesehatan Anda adalah kerja tim, di mana Anda dan dokter adalah pemain utamanya. Jadi, seperti yang Anda lihat, nutrisi setelah usia 50 itu bukan tentang diet yang menyiksa atau pembatasan yang ketat. Ini adalah proses yang menarik untuk memahami tubuh kita. Ini tentang pilihan yang sadar dan mencintai diri sendiri. Ini bukan soal menolak semua makanan enak, tetapi tentang bagaimana kita belajar menemukan rasa dan kenikmatan yang luar biasa dalam makanan sehat dan utuh. Kita sudah membahas 20 aturan kunci, mulai dari pentingnya protein untuk otot dan kalsium untuk tulang, hingga ancaman tersembunyi dari gula dan garam. Kita juga sudah mengerti mengapa kita perlu mengonsumsi pelangi sayuran, minum air putih, dan tidak perlu takut dengan lemak sehat. Setiap poin yang kita bahas ini bukan hanya sekadar saran, ini adalah batu bata dasar untuk kesehatan dan umur panjang Anda yang aktif. Ini adalah alat pribadi Anda agar merasa lebih berenergi, terlihat lebih muda, dan menjalani hidup sepenuhnya, tidak peduli berapapun usia Anda di KTP. Terima kasih luar biasa karena sudah menonton video penting ini sampai selesai. Saya harap Anda menemukan setidaknya beberapa ide berguna yang bisa diterapkan mulai hari ini juga. Jika demikian, mohon tekan tombol like. Ini adalah dukungan terbaik untuk channel kami dan tanda bahwa kami melakukan hal yang bermanfaat. Pastikan Anda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode baru tentang bagaimana cara hidup panjang umur dan bahagia. Dan sekarang, satu pertanyaan untuk Anda. Aturan makan apa yang secara pribadi membantu Anda tetap bugar setelah usia 50? Atau mungkin Anda pernah menemukan mitos-mitos makanan yang ingin Anda diskusikan? Bagikan pengalaman dan pikiran Anda di kolom komentar di bawah video ini. Mari kita ciptakan komunitas yang bermanfaat dan saling mendukung dalam perjalanan menuju kesehatan. Sampai jumpa lagi.